Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Dengan saya sendiri ada Ahli Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Asila Putri Ramadhani dengan NIM 105-281-104-024. Untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas terkait dengan keterampilan dasar konseling, attending, empati, cushioning, dan reflection, dan komunikasi interpersonal efektif. Untuk itu, saya persilahkan kepada Asila Putri Ramadhani sebagai pembaca pertama untuk menyampaikan materinya. Pengertian keterampilan dasar konseling. Pengertian keterampilan dasar konseling adalah kemampuan dasar konselor dalam berinteraksi dengan klien melalui proses komunikasi yang membantu pemahaman diri dan pemecahan masalah. Keterampilan ini menjadi pondasi bagi semua pendekatan dan teori konseling. Baik, ada 4 keterampilan dasar konseling. Yang pertama itu ada attending, menghampiri klien, ditunjukkan melalui perilaku nonverbal seperti kontak mata, posisi tubuh, ekspresi wajah. Manfaatnya itu untuk meningkatkan harga diri klien, membantu klien terbuka untuk menyampaikan perasaannya. Yang kedua ada empati, kemampuan menempatkan diri dari posisi klien dan merasakan perasaannya. Ada 2 jenis empati. Yang pertama ada primer, itu memahami perasaan dan pikiran klien. Yang kedua ada empati tingkat tinggi, merasakan secara mendalam. Yang ketiga ada refleksi, seperti menangkap dan mengembalikan perasaan atau pikiran. Tujuannya untuk membantu klien menyadari perasaannya agar mampu memperbaiki perilaku. Yang keempat ada questioning, bertujuan untuk mengganti informasi dan membuka informasi dengan klien. Jenis pertanyaannya seperti memberi ruang untuk bercerita, menggunakan kata tanya seperti bagaimana, dan hindari kata mengapa. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Poin selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal efektif dalam konseling. Komunikasi antara pribadi berperan penting hingga kapanpun selama manusia masih memiliki emosi. Definisi konseptual komunikasi adalah usaha untuk menyampaikan pesan, informasi, gagasan, pikiran, dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang lain. Komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menanggapi dan menerima pesan secara langsung. Secara harfiah, komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang. Efektivitas komunikasi interpersonal menurut De Vito 2011 adalah yang meliputi keterbukaan, perilaku positif, empati, perilaku suportif, dan kesamaan. Selanjutnya, hubungan antara keterampilan konseling dan komunikasi interpersonal efektif. Kegiatan dan layanan, bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya dengan komunikasi interpersonal konselor. Komunikasi interpersonal konselor juga membantu dalam membangun hubungan kepercayaan antara konselor dengan peserta didik. Pengembangan bimbingan dan konseling menggambarkan kegiatan dan layanan yang dirancang untuk membantu peserta didik guna memutuskan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan tujuan hidup yang sehat dan memperoleh perilaku untuk mencapai tujuan. Selain itu, komunikasi interpersonal konselor berfungsi sebagai fasilitator untuk membangun hubungan yang efektif dengan siswa, memahami masalah mereka, dan memberikan bantuan yang tepat. Dalam profil ini, membahas peran komunikasi interpersonal konselor dalam bimbingan konseling dan bagaimana konselor dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang efektif.
Profil komunikasi interpersonal konselor memegang peran penting dalam membantu peserta didik merasa nyaman. Konselor yang memiliki profil komunikasi interpersonal yang baik mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat sikap saling terbuka, saling jujur, saling mendukung, pengertian, dan menghargai pendapat masing-masing. Konselor menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, serta menyampaikan pesan dengan penuh kehangatan. Kemampuan berkomunikasi interpersonal yang baik dan efektif sangat diperlukan oleh individu agar dapat menjalani semua aktivitasnya dengan lancar, terutama ketika individu melakukan aktivitas dalam keadaan apapun, terutama ketika berinteraksi di lingkungannya. Agar komunikasi dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan keahlian dalam berkomunikasi. Sekian dari saya. Itulah pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.